Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semangat ya? Oke, hari ini kita akan lanjut ke sesi ketiga untuk mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Topik kita hari ini nanti adalah tentang data spasial dan non spasial. Tapi sebelumnya Bapak ingin review dulu untuk perkuliahan kita yang minggu lalu ya. Oke. Untuk pertama mungkin Pak menanyakan tentang informasi geografis ya. Kita sudah diskusi minggu lalu tentang apa itu sistem informasi geografis. Bapak akan review dulu. Siapa yang bisa membantu menjelaskan? Oke, jadi. Baik, GIS adalah sistem yang terintegritas yang terdiri dari perangkat, yaitu perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, data orang. Oke, bagus sekali. Jadi namanya sistem informasi geografis itu memang harus terintegrasi. Ada 3 komponen dasar. Pertama software, ya, perangkat lunaknya, kemudian hardware, perangkat kerasnya, dan yang ketiga brandware, yaitu adalah penggunanya. Kita sebagai penggunanya. Bagus. Oke, yang kedua, Bapak pengen tahu apa manfaat sistem informasi geografis itu sebetulnya, terutama di bidang kesehatan. Oke, Rizky. Saya Pak, Silakan Rizky. yang pertama itu untuk melacak penyebaran penyakit Pak. Melacak penyebaran penyakit. Oke. Kayak wabah COVID itu, sehingga petugas kesehatan bisa cepat tanggap gitu Pak. Oke. Yang kedua itu menentukan lokasi layanan kesehatan. Oke. Lokasi. Layanan kesehatan, sehingga itu bisa menentukan lokasi ideal untuk membangun rumah sakit, puskesmas ataupun klinik Pak. Yang ketiga itu menganalisa faktor resiko. Oke. Yang keempat, perencanaan dan respon bencana. Yang kelima, ada pemantauan program kesehatan. Bagus sekali. Jadi manfaat GIS itu dalam kesehatan banyak sekali, ya. Untuk mengetahui persebaran penyakit, ya, untuk mengetahui potensi kerentanan wilayah. Dan kita sebagai mahasiswa, anak-anak Bapak nanti tentunya akan bermanfaat dalam melakukan penelitian untuk tugas akhir di penyusunan skripsinya. Oke? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Baik, ya, oke, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya untuk topik hari ini, yaitu data spasial dan non spasial. Namanya sebuah sistem, di dalam sistem informasi geografis itu ada 2 jenis data ya yang harus kita pahami. Pertama data spasial, yang kedua data non spasial. Oke, sebelumnya sesuai dengan RPS, data spasial dan non spasial ini adalah pada materi kita hari ini yang akan kita bahas ya, Dede ya. Kemudian tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, Anda diharapkan nanti memahami ya tentang apa itu spasial dan data non spasial. Yang kedua, Anda sebagai mahasiswa diharapkan nanti memahami tentang karakteristik data spasial dan data non spasial. Dan yang ketiga, diharapkan Anda juga nanti bisa memberikan contoh apa yang menjadi contoh data spasial dan apa pula contoh-contoh data non spasial. Nanti materinya anak-anak Bapak bisa nanti download di link kita ya, di portal kita masing-masing. Oke. Untuk 2 jenis data ini akan kita diskusikan. Pertama data spasial dan yang kedua data non spasial. Oke, yang pertama ya tentang data spasial. Data spasial itu adalah data yang memiliki sistem informasi geografis atau referensi geografis. Ya, ada titik koordinatnya untuk menentukan lokasi di mana satu kejadian atau masalah kesehatan itu. Ya, berarti data spasial itu harus memiliki apa tadi? Referensi geografis. Ada titik koordinatnya, oke?
ada titik koordinat. Yang kedua, data spasial itu akan menunjukkan fenomena apa yang terjadi di suatu wilayah, terutama yang memiliki masalah kesehatan. Misalkan ada kasus DBD, kita akan memetakan tentang sebaran kasus DBD itu dengan pengambilan titik koordinat kasus itu. Kita datang ke rumah pasien, ke rumah penderita, kita ambil titik koordinatnya yang dikatakan sebagai referensi geografis itu. Contoh ya, pertama itu peta sebaran kasus penyakit ya. Misalkan sebaran penyakit demam berdarah, sebaran penyakit malaria ataupun sebaran penyakit diare. Sebarannya akan kita petakan di dalam SIG. Yang kedua, kita nanti bisa memetakan lokasi rumah sakit, lokasi puskes, sebagai fasiankes yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Yang ketiga, nanti kita bisa membuat zona risiko wabah. Jadi di sini kita bisa melihat yang warna merah itu yang berpotensi kerentanan tinggi, sedangkan yang hijau memiliki potensi kerentanan rendah. Artinya dengan membuat pemetaan seperti ini, kita harus menggunakan data spasial. Paham kira-kira? Paham. Oke, ada pertanyaan? Oke, simpan dulu ya. Oke, yang kedua, selanjutnya kita lihat karakteristiknya. Karakteristik dari data spasial itu adalah memiliki koordinat, ya. Koordinat yang terdiri dari latitud dan longitud. Latitud untuk garis lintang dan longitud untuk garis bujur, ya. Contoh untuk format koordinat itu ada beberapa. Ada berupa derajat desimal, ada berupa derajat menit detik, dan ada berupa universal transverse indikator. Ini contoh dari titik koordinat nanti akan kita kumpulkan di lapangan, ya. Ketika ada nanti anak-anak Bapak melakukan studi atau penelitian di lapangan, kita dapatkan titik koordinatnya dulu. Tipe datanya ada 3. Tadi dijelaskan SG ya. Lokasi kasus itu adalah tipe data berupa poin, ya. Poin untuk menunjukkan lokasi rumah sakit, lokasi puskesmas, dan lokasi penderita. Oke. Yang kedua berupa garis. Garis itu adalah data yang menunjukkan seperti jalan, akan kita buat dalam bentuk line, ya. Apalagi sungai, ya. Jadi data yang berbentuk garis akan kita buat data spasialnya dalam bentuk garis tadi untuk data-data seperti data sungai, jalan, rel kereta api, jembatan, oke ya? Paham ya? Yang ketiga, data berbentuk poligon. Data poligon itu data kewilayahan. Ketika kita akan membuat satu peta wilayah, batas administrasi, wilayah administrasi Kota Bukit Tinggi, wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat, itu dikatakan sebagai data yang berbentuk poligon. Oke, ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Izin Pak. Ya. Di sana kan ada format koordinat Pak. Format koordinat. Bagaimana cara mendapatkan koordinat tersebut Pak? Oke. Ya Pak. Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan dari Rizky adalah bagaimana kita untuk mendapatkan titik koordinat tersebut? Maka kita perlu satu alat. Namanya adalah alat GPS ya. GPS itu kita bisa gunakan dengan HP saja, dengan Android. Ada GPS berbasis Android ya. Kita bisa gunakan GPS berbasis Android tapi dengan pengaturan yang tepat. Sehingga nanti titik koordinat yang kita ambil dari GPS tersebut bisa tepat sesuai dengan lokasi di mana kasus atau puskesmas itu berada. Paham Gi? Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Kita next untuk yang kedua. Ini adalah contoh data spasialnya ada ya.
Ini berupa data yang berupa poligon ya, menggambarkan tentang wilayah dari studi kita atau riset kita. Yang kedua adalah data non spasial ya. Data non spasial dia data berupa teks, berupa angka ya, atau kategori ya, yang menceritakan tentang data-data riset kita di lapangan. Data karakteristik responden, umur ya, jenis kelamin, termasuk juga determinan penyakit yang akan kita teliti. Tingkat pengetahuan, kejadian kasus ya. Itu adalah data-data non spasial yang didasari dari pengumpulan data kita di lapangan ya. Dia berbentuk tabel datanya, berbentuk tabel ya. Yang kita gambarkan nanti di dalam aplikasi berbentuk Microsoft Excel, okay? Disimpan di database sehingga nanti dengan membuat database di Excel kita memiliki data non spasial yang nanti bisa kita transformasi, kita tampilkan nanti di dalam peta kita, ya. Ini adalah data non spasial. Ada pertanyaan kira-kira tentang data non spasial? Oke, ini kita dalami lagi karakteristiknya ya. Karakteristik data non spasial itu adalah dia tidak memiliki referensi geografis. Tidak perlu kita ambil titik koordinat. Cukup kita hanya mengumpulkan data informasi deskriptifnya ya. Seperti jumlah pasien, data demografi, umur ya, kemudian jenis kelamin ya, serta tingkat keparahan ya, tingkat keparahan penyakit atau kejadian penyakit. Misalkan Rizky ya, umur 20 tahun ya, jenis kelamin laki-laki. Nanti kita data tersebut kita buat dalam bentuk tabel di Microsoft Excel. Ini yang dikatakan sebagai data non spasial. Ini database kita yang nanti akan kita input dan akan kita tampilkan di sistem informasi geografis. Nah, ini contohnya dari ya. Contohnya untuk data non spasial yang nanti akan kita buat di database kita. Berupa apa? Tabel di Microsoft Excel. Datanya bisa beresensi XML, CSV atau DBF. Itu data-data yang berbentuk tabel, database ya. Nah, sekarang mau Bapak tanya, Nanda, kira-kira data yang berbentuk non spasial itu seperti apa? Coba diri. Data non spasial. Ada yang bisa bantu? Oke, silakan deh. Data non spasial itu berupa teks, angka, dan datanya berupa tabel dibuat di Microsoft Excel. Oke, bagus ya. Jadi data non spasial itu data yang berupa database ya. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Perbedaan antara data spasial dan non spasial ya. Pertama, untuk data spasial dia memiliki koordinat ya. Sedangkan data non spasial tidak memiliki koordinat. Itu dari aspek referensi geografisnya. Contoh, kalau data spasial contohnya apa? Peta sebaran kasus ya untuk malaria. Kalau data non spasial contohnya apa? Oke, udah mulai paham ya? Spasial berupa peta dengan referensi geografis, non spasial data berupa database ya. Yang dari aspek visualisasi, data spasial itu seperti apa? Peta ya. Kalau data non spasial dia apa? Tabel dan grafik. Oke. Kalau dari aspek penggunanya apa kira-kira? Untuk data spasial untuk analisis lokasi ya. Sedangkan data non spasial
Yang berupa data-data statistik. Bisa Anda ambil nanti data sekunder maupun data primer dari riset-riset yang dilakukan di lapangan. Sudah mulai paham kira-kira perbedaannya? Oke, terima kasih ya. Untuk studi kasus, oke? Studi kasus, kita lihat coba lihat. Studi kasus ya. Untuk data spasial, supaya Anda lebih memahami kembali, memahami lagi tentang konsep spasial dan non spasial. Kita contohkan untuk studi kasus, untuk data spasial itu kita akan melakukan analisis penyebaran penyakit demam berdarah. Misalkan di Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, ya, Kota Padang Panjang. Yang tujuannya adalah ingin menganalisis, memetakan tentang kejadian penyakit demam berdarah di kota tersebut. Maka data spasialnya nanti adalah berupa peta digital, ya, peta sistem informasi geografis tentang persebaran penyakit demam berdarah. Dia harus meliputi koordinat, ya, data poligon, data berupa line, kalau ada sungai kita gambarkan sungainya, ada kasus dan pasangan kita gambarkan berupa poin, ya. Formatnya nanti untuk data spasial, formatnya adalah performat apa? Format datanya? Oke, benar. Berupa format save file, ya. Save file SHP, itu ekstensi untuk data spasial. Kemudian untuk data non spasial kita contohkan data-data DBD tadi kita kumpulkan di lapangan, ya, melalui instrumen kuesioner. Kemudian kita rekap dalam bentuk Microsoft Excel, ya, atau database, sehingga nanti tersedia data-data nama pasien, usia, jenis kelamin, jumlah kasus per bulan, termasuk juga data-data yang lain yang kita kumpulkan di lapangan, ya. Format datanya berupa Excel, oke. Terakhir, sebagai penutup, Bapak nge-review, ya. Silakan, Anda jelaskan kira-kira perbedaan antara data spasial dan non spasial. Spasial itu Pak berbentuk peta, sedangkan non spasial berbentuk tabel. Oke, silakan ditambahkan bapak-bapaknya. Data spasial itu data memiliki referensi geografis lah. Ya. Kalau data spasial itu data memiliki referensi geografis. Oke, tepuk tangan buat kita semua, berbiasa ya. Oke ya. Dengan demikian, Bapak akan kasih tugas kepada anda semua supaya lebih memahami lagi tentang konsep data spasial dan non spasial. Tugasnya adalah coba Anda cari, Anda identifikasi tentang isu-isu masalah kesehatan di Del, ya. Terserah nanti topiknya, ya. Yang kedua nanti jelaskan tentang data spasial dan data non spasial yang akan Anda gunakan terkait dengan studi kasus tersebut. Paham kira-kira tugasnya? Paham. Sulit kira-kira? Ya, mudah-mudahan Bapak yakin Anda akan mampu membuat tugas ini sebagai studi kasus sehingga Anda akan lebih memahami tentang konsep data spasial dan non spasial. Terakhir, Bapak minta ada pertanyaan barangkali yang perlu kita diskusikan. Paham? Oke lah, kalau begitu maka pada perkuliahan hari ini Bapak mengucapkan terima kasih atas atensi dari adik-adik semua, anak-anak Bapak semua, sehingga apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah wawasan dan memenuhi target pembelajaran sebagaimana di dalam RPS kita. Terima kasih atas perhatian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses buat kita semua.